Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati, dosen mata kuliah Basis Data, Bapak Cepi Cahyadi, Eskom MM, dan teman-teman sekalian yang sedang menonton video ini. Perkenalkan, nama saya Fauzi Nur Rahman dari Prodi Administrasi Rumah Sakit Universitas Bakti Tuna Husada. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari analisis data tren penyakit diabetes di Kota Tasikmalaya melalui penerapan basis data. Yang dimana diabetes ini merupakan penyakit tidak menular dengan tren peningkatan setiap tahun. Data kesehatan tersedia di Open Data Jabar, namun belum optimal dianalisis. Nah, dibutuhkan pengelolaan data terstruktur menggunakan basis data. Basis data ini tentunya menunjukkan analisis tren, distribusi wilayah, dan pengambilan keputusan berbasis data. Tujuan dari penelitian ini yaitu merancang basis data relasional penderita diabetes, membuat IRD lengkap dengan atribut dan relasi, menerapkan bahasa query formal termasuk aljabar relasional, dan menganalisis tren penderita diabetes mulai dari tahun 2021 hingga 2024. Sumber dan jenis data penelitian ini diambil dari data sekunder bersumber dari Open Data Jabar yang merupakan platform resmi pemerintah dengan periode dari tahun 2021 hingga 2024, di mana data yang digunakan ini mencakup jumlah penderita diabetes berdasarkan wilayah dan puskesmas. Untuk metodologi penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan metode dokumentasi. Data kemudian diolah melalui beberapa tahapan, mulai dari identifikasi data, perancangan basis data, normalisasi, penerapan bahasa query formal, hingga analisis data untuk melihat tren penyakit. Data disusun menggunakan model basis data relasional. Entitas utama meliputi wilayah administrasi, puskesmas, dan data penderita diabetes. Setiap entitas memiliki primary key dan forensic key untuk menjaga integritas data serta memudahkan proses penggabungan data. Nah, di sini ada tabel yang dimana terdapat entitas 1, relasi, entitas 2, kardinalitas, dan keterangan. Seperti contohnya provinsi yang memiliki relasi kepada kota, yang mana kota ini adalah entitas 2. Dengan kardinalitas 1:n, yang dimana satu provinsi memiliki banyak kota. Yang selanjutnya ada atribut, yang mana provinsi ini memiliki beberapa atribut, diantaranya ID provinsi yang menjadi primary key-nya dan nama provinsi. Yang kedua ada kota, ID kota yang menjadi primary key-nya, nama kota, dan ID provinsi yang menjadi forensic key. Untuk di kecamatan, memiliki atribut ID kecamatan yang menjadi forensic key-nya, nama kecamatan, dan ID kota yaitu forensic key. Yang selanjutnya ada puskesmas, memiliki atribut, tentunya ada ID puskesmas yang menjadi primary key-nya, nama puskesmas, ID kecamatan yang menjadi forensic key-nya. Dan yang terakhir, penderita diabetes memiliki atribut ID data yang menjadi primary key-nya, ID puskesmas menjadi forensic key-nya, tahun, jumlah penderita, dan satuan. Untuk IRD-nya, pada penelitian ini digunakan untuk menggambarkan struktur basis data penderita diabetes di Kota Tasikmalaya secara terstruktur dan relasional. IRD ini disusun secara hierarki mulai dari entitas provinsi, kota, kecamatan, hingga puskesmas yang mempresentasikan wilayah dan fasilitas kesehatan. Data jumlah penderita diabetes disimpan pada entitas penderita diabetes sebagai entitas fakta yang mencatat jumlah penderita berdasarkan puskesmas dan tahun. Hubungan antar entitas bersifat 1 ke banyak, yang mana kardinalitasnya itu 1:n, dan dihubungkan menggunakan primary key dan forensic key.
yang dimana untuk menjaga integritas data. Perancangan IRD ini mendukung proses penggabungan data, penerapan bahasa query formal, serta analisis tren penyakit diabetes berdasarkan wilayah dan waktu secara sistematis. Nah, di sini ada tabel gambar struktur IRD-nya, yang dimana ada paling atas provinsi memiliki banyak kota, dan satu kota mempunyai banyak kecamatan, dan satu kecamatan terdapat banyaknya puskesmas, dan satu puskesmas mencatat banyaknya penderita diabetes. Yang selanjutnya yaitu teknik normalisasi, di mana dilakukan untuk menghindari redundansi dan inkonsistensi data. Dengan normalisasi ini, setiap tabel hanya menyimpan data yang sesuai dengan fungsinya, sehingga terstruktur basis data menjadi lebih efisien dan mudah dianalisis. Seperti contohnya pada tabel gambar di samping, ada tabel provinsi, tabel kota, tabel kecamatan, tabel puskesmas, dan yang terakhir tabel penderita diabetes. Nah, untuk bahasa query formal pun aljabar, ini digunakan untuk mengambil dan menganalisis data dari basis data. Dalam penelitian ini digunakan untuk konsep aljabar relasional seperti join, selection, dan grouping. Query ini digunakan untuk menampilkan total penderita diabetes per tahunnya, distribusi penderita per wilayah, serta puskesmas dengan jumlah penderita tertinggi. Yang pertama ada menampilkan jumlah penderita diabetes per tahun di Kota Tasikmalaya, yang mana ada rumus yang dimana Y tahun sama dengan SAM, jumlah penderita, nama kota sama dengan Kota Tasikmalaya, mencakup penderita diabetes, puskesmas, dan kota. Rumus ini berfungsi untuk mengetahui total penderita diabetes per tahun dan menganalisis tren peningkatan kasus dari tahun 2021 sampai 2024. Sebagaimana dalam tabel gambar di sini ada jumlah penderita diabetes, satuan, dan tahun. Yang selanjutnya menampilkan puskesmas dengan jumlah penderita tertinggi tahun 2023. Yang dimana digunakan untuk mengidentifikasi puskesmas dengan bebas kasus diabetes tertinggi pada tahun 2023, yang mana tertera pada tabel gambar ini ada nama kecamatan yaitu Mangkubumi, puskesmas Mangkubumi, serta jumlah penderita sebanyak 1698 untuk satuannya itu per orang, dan tahun 2023. Nah, yang ketiga, menampilkan total penderita diabetes per kecamatan tahun 2024, yang dimana berfungsi untuk melihat distribusi penderita berdasarkan wilayah pada tahun 2024. Jadi, untuk rumus ini dikhususkan untuk tahun di 2024. Nah, selanjutnya menampilkan tren penderita diabetes dari tahun 2021 hingga 2024, di mana digunakan untuk menganalisis tren perkembangan penderita diabetes setiap tahunnya. Di sini awal tahunnya yaitu dari 2021 sampai 2024. Hasil dari analisis data ini berdasarkan hasil pengolahan data menggunakan basis data relasional dan bahasa query formal, diperoleh informasi bahwa jumlah penderita diabetes di Kota Tasikmalaya ini mengalami peningkatan dari tahun 2021 hingga 2023, di mana setelah tahun 2023 ini relatif stabil pada tahun 2024. Hasil ini diperoleh melalui proses pengelompokan data berdasarkan tahun dan wilayah. Selain itu, hasil analisis menunjukkan bahwa distribusi penderita diabetes tidak merata antar kecamatan dan puskesmas. Beberapa puskesmas memiliki jumlah penderita yang lebih tinggi,
dibandingkan puskesmas lainnya. Hal ini membuktikan bahwa penerapan IRD, normalisasi, dan operasi join mampu menghasilkan informasi yang akurat dan mendukung analisis tren berbasis data. Selanjutnya ada data warehouse, di mana konsep data warehouse ini digunakan secara konseptual untuk mengelola data historis penderita diabetes dari tahun 2021 sampai 2024, di mana data disusun dalam bentuk tabel fakta dan dimensi, sehingga mendukung analisis tren dan agregasi data menggunakan bahasa query formal, di mana ada beberapa bagiannya. Pertama ada subject oriented, difokuskan pada subjek penyakit diabetes, dikumpulkan dan disimpan berkaitan langsung dengan jumlah penderita diabetes, lokasi penderita mencakup provinsi, kota, kecamatan, fasilitas layanan kesehatan yaitu puskesmas, dan tahun pencatatan data. Yang kedua ada integrated, dengan menggabungkannya data dari berbagai sumber dan tingkat wilayah menjadi satu kesatuan yang konsisten, mencakup data wilayah administrasi Provinsi Jawa Barat, Kota Tasikmalaya, dan kecamatan, data fasilitas kesehatan yaitu puskesmas, data jumlah penderita diabetes, dan data satuan dan tahun. Yang ketiga ada time variant, di mana dalam konteks ini data disimpan berdasarkan dimensi waktu, yaitu tahun 2021, 2022, 2023, dan 2024. Setiap data penderita diabetes selalu disertai atribut tahun, sehingga memungkinkan analisis tren peningkatan penderita diabetes, perbandingan jumlah penderita antar tahun, dan evaluasi perkembangan kasus diabetes dari waktu ke waktu. Seperti dalam contohnya, yaitu data menunjukkan adanya peningkatan jumlah dari tahun 2021 sampai 2023. Dan yang terakhir ada non-volatile, di mana data yang ada dan disimpan tidak bisa diubah atau dihapus, melainkan hanya bisa ditambahkan data baru untuk periode berikutnya, seperti data penderita diabetes per tahun disimpan sebagai data historis. Data tahun 2021 tetap tersimpan meskipun sudah ada data tahun selanjutnya, yaitu data 2022 sampai 2024. Tidak ada proses update atau delete pada data lama. Sumber data warehouse ini berasal dari website Open Data Jabar dan beberapa keterangan lainnya, seperti data penderita diabetes dari puskesmas, data wilayah administratif mencakup provinsi, kota, dan kecamatan, dan data waktu mulai dari tahun 2021 sampai 2024. Semua data tersebut sebelumnya tersimpan dalam bentuk data operasional dan kemudian dikonsolidasi ke dalam data warehouse untuk keperluan analisis tren. Untuk struktur data warehouse digunakan sebagai kerangka konseptual untuk mendukung analisis data penderita diabetes yang bersifat historis. Data yang dianalisis mencakup beberapa tahun, sehingga diperlukan struktur data yang mampu mengelompokkan dan meringkas data berdasarkan waktu dan wilayah. Struktur data warehouse disusun menggunakan pendekatan tabel fakta dan tabel dimensi. Tabel fakta ini berisi data utama yang dianalisis, yaitu jumlah penderita diabetes. Sementara untuk tabel dimensi berisi data pendukung seperti tahun, wilayah administratif, dan puskesmas yang digunakan untuk mengelompokkan dan melihat data dari berbagai sudut pandang. Nah, untuk tabel fakta, yaitu fakta penderita diabetes, yang pertama ada ID data, ID puskesmas, ID waktu, dan jumlah penderita. Di mana satuan tabel fakta ini menyimpan nilai numerik utama, yaitu jumlah penderita diabetes per tahun dan per puskesmas. Tabel dimensi, yang pertama ada dimensi wilayah, untuk menyimpan informasi mengenai geografis yang berkaitan dengan lokasi penderita diabetes yang memiliki atribut
di antaranya ID provinsi, nama provinsi, ID kota, nama kota, ID kecamatan, dan nama kecamatan. Untuk tabel dimensi puskesmas, ini untuk menyimpan informasi mengenai fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama yang menjadi sumber pencatatan data penderita diabetes yang memiliki atribut antara lain ID puskesmas, nama puskesmas, dan ID kecamatan. Nah, untuk tabel dimensi waktu digunakan untuk menyimpan informasi mengenai temporal yang menjadi dasar analisis tren penyakit diabetes dan memiliki atribut yaitu ID waktu dan tahun. Nah, peran data mining dalam analisis tren penyakit diabetes ini, data yang tersimpan dalam data warehouse bersifat besar, historis, dan multidimensi, mencakup wilayah, puskesmas, dan waktu. Dengan hal ini, data mining menjadi penting untuk mengidentifikasi pola peningkatan kasus diabetes, menemukan wilayah dan puskesmas dengan risiko tinggi, dan mendukung pengambilan keputusan berbasis data di bidang kesehatan. Nah, untuk teknik data mining yang digunakan yaitu pertama ada analisis tren. Untuk melihat perubahan jumlah penderita diabetes dari waktu ke waktu berdasarkan data tren penyakit diabetes dari tahun 2021 sampai 2024. Hal ini menunjukkan terjadi kenaikan signifikan dari 2021 hingga 2023. Sedangkan pada tahun 2024 itu jumlah penderita cenderung stagnan yang dapat mengindikasikan mulai efektifnya program pencegahan dan perlunya evaluasi metode pencatatan data. Yang kedua ada clustering, di mana untuk mengelompokkan kecamatan atau puskesmas berdasarkan jumlah penderita diabetes. Menurut Jain, pada tahun 2010, clustering ini sangat berguna dalam bidang kesehatan untuk mengidentifikasi wilayah prioritas penanganan penyakit seperti klaster tinggi, di mana Kecamatan Mangkubumi mencapai 1.698 penderita pada tahun 2023. Dan Kawalu, Ciberem, Taman Sari yaitu menduduki klaster sedang. Untuk wilayah Bungursari, Cipedes dengan jumlah di bawah 300 penderita yaitu masuk ke dalam klaster rendah. Yang ketiga ada klasifikasi, digunakan untuk mengklasifikasikan wilayah ke dalam kategori seperti risiko tinggi, risiko sedang, dan risiko rendah. Klasifikasi dilakukan berdasarkan atribut jumlah penderita, tahun, lokasi puskesmas, dan kecamatan. Menurut Litten, Frank, dan Hall pada tahun 2016, teknik klasifikasi ini sangat efektif untuk membantu pengambilan keputusan di sektor publik berbasis data historis. Hal ini tentunya membantu dalam pengambilan kebijakan mencakup menentukan prioritas program pencegahan diabetes dan menyusun strategi edukasi kesehatan masyarakat. Nah, penerapan data warehouse dan data mining, di mana pertama ada data warehouse, digunakan sebagai pendekatan konseptual untuk mendukung analisis data penderita diabetes yang bersifat historis pada periode tahun 2021 hingga 2024. Data disusun ke dalam struktur tabel fakta yang memuat jumlah penderita diabetes dan tabel dimensi yang memuat informasi waktu, wilayah administratif, serta puskesmas sehingga memudahkan dalam proses agregasi dan analisis tren menggunakan bahasa query formal. Nah, untuk penerapan data mining ini berperan dalam menggali pola dan kecenderungan dari data yang telah terstruktur tersebut, seperti peningkatan jumlah penderita dari tahun ke tahun, serta perbedaan distribusi kasus antara wilayah dan puskesmas. Dengan demikian, data warehouse ini dan data mining saling melengkapi dalam menghasilkan informasi yang bermakna dari data kesehatan yang dikelola menggunakan basis data relasional. Nah, masuk ke pembahasan big data, yang mana pertama yaitu ada volume, jumlah data besar.
Data penderita diabetes dihimpun dari banyak puskesmas di berbagai kecamatan dengan pencatatan berulang setiap tahun dari 2021 hingga 2024. Akumulasi data wilayah fasilitas kesehatan dan waktu menyebabkan volume data terus bertambah dan bersifat historis. Yang kedua ada velocity, yaitu kecepatan pertumbuhan data. Data kesehatan diperbaharui secara berkala setiap periode pelaporan setiap tahun. Muncul data baru yang harus segera diintegrasikan ke dalam sistem untuk mendukung analisis tren dan pelaporan kesehatan daerah. Yang ketiga ada variety, yaitu keanekaragaman data. Data terdiri dari berbagai jenis, antara lain ada data wilayah, mencakup provinsi, kota, dan kecamatan. Yang kedua ada fasilitas kesehatan, yaitu puskesmas. Yang ketiga ada data numerik, yaitu jumlah penderita, dan data waktu, yaitu tahun. Keragaman ini memerlukan struktur basis data dan data warehouse yang terorganisir. Dan yang keempat ada veracity, yaitu keakuratan data. Data berasal dari sumber resmi seperti Open Data Jabar dan laporan puskesmas, sehingga perlu proses validasi dan pembersihan data, yang mana disebut dengan data cleansing, agar hasil analisis akurat dan dapat dipercaya. Nah, yang kelima ada value, yaitu nilai informasi. Data memiliki nilai strategis karena dapat digunakan untuk menentukan wilayah prioritas penanganan diabetes, mengevaluasi efektivitas program kesehatan, dan mendukung kebijakan kesehatan yang berbasis data. Dengan karakteristik tersebut, data penderita diabetes di Kota Tasikmalaya ini memenuhi konsep big data dalam konteks sistem informasi dan berbasis data kesehatan. Nah, sudah masuk ke bagian kesimpulan. Berdasarkan hasil perancangan dan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa penerapan konsep basis data relasional ini mampu mendukung dalam pengelolaan dan analisis data penderita diabetes di Kota Tasikmalaya secara terstruktur dan sistematis. Perancangan Entity Relationship Diagram atau biasa disebut dengan IRD dengan penentuan entitas, atribut, dan relasi yang tepat tentunya akan menghasilkan struktur data yang terintegrasi serta memudahkan proses penggabungan data menggunakan bahasa query formal. Penggunaan bahasa query formal ini tentunya memungkinkan penyajian informasi yang relevan seperti jumlah penderita diabetes per tahun, distribusi kasus berdasarkan wilayah dan puskesmas, serta analisis tren penyakit dari tahun 2021 hingga 2024. Selain itu, penerapan konsep data warehouse dan analisis data mendukung pengolahan data historis sehingga informasi yang dihasilkan dapat digunakan sebagai dasar pendukung pengambilan keputusan. Dengan demikian, penelitian ini menunjukkan bahwa pemanfaatan basis data tentunya sangat penting dalam mengolah data kesehatan yang menjadi informasi bernilai dan bermanfaat. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, dan terima kasih juga bagi teman-teman dan juga dosen yang sudah menonton video ini. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.